Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu kembali di mata kuliah Teknik Pengecoran dan Pengelasan Logam, di mana pada materi kali ini kita akan membahas beberapa cara terkait dengan proses pemeriksaan hasil lulusan. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mahasiswa mampu menyusun dan menyajikan dan mengomunikasikan dokumen teknis dan laporan rekayasa terkait proses pengecoran dan pengelasan, termasuk di situ adalah analisis kualitas, parameter proses, dan evaluasi produk sesuai dengan kaidah dan standar profesional. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis parameter pengecoran serta pengelasan dan mengevaluasi produk tersebut yang dihasilkan melalui pengujian dan inspeksi, kemudian menyusun teknis standar sesuai dengan standar profesional. Di mana pemeriksaan hasil logam-lasan adalah pengujian untuk menentukan kualitas produk dari spesimen tertentu, sedangkan tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan apakah hasil pengujian itu relatif dan dapat diterima menurut standar kualitas yang berlaku. Ya, ada beberapa proses metode untuk pengujian hasil lasan. Yang pertama adalah pengujian tidak merusak atau NDT. Sedangkan menurut ASTM, American Society of Port Testing Material, pengembangan dan penerapan metode teknik untuk menguji material atau komponen dengan cara tidak mempengaruhi daya guna atau daya layanan lebih lanjut dalam rangka mendeteksi, menentukan lokasi, mengukur, dan mengevaluasi diskontinuitas serta defek dan tidak sempurnaan lain nilai identitas, sifat, dan kondisi dan untuk mengukur karakteristik. Selain itu, indikasi NDT adalah untuk mengetahui seberapa jauh keadaan material tersebut masih layak dipakai atau perlu diganti. Jadi dengan mengetahui adanya keretakan-keretakan, maka akan bisa diprediksi suatu peralatan masih bisa dioperasi atau harus dilakukan perbaikan atau perbaikan suku cadang lainnya. Kemudian metode NNT ada beberapa cara. Yang pertama dengan pengujian dengan catatan visual, dengan daya penetran, dengan spot check, dengan manipulative particle test, dan dengan ultrasonic method. Yang pertama adalah metode visual inspection, yaitu pengamatan merupakan pengujian sederhana tidak bisa menggunakan alat khusus, hanya menggunakan kacamata pembesar ya. Ada penetran test, pengujian penetran menggunakan jenis pengujian yang tidak merusak. Dalam melaksanakan pengujian ini menggunakan sistem kapilaritas, yaitu sistem menambah cairan ke dalam permukaan atau celah. Untuk prosedur pelaksanaan ini dapat dilihat di ASME section 9. Pada metode tersebut dijelaskan langkah pengujian dan cara keberterimaannya. Dan juga ada stepnya, seperti ini step untuk daya penetran ras ya. Pertama kita ada cleaner, kemudian ada daya penetran dan developer. Hasilnya adalah seperti ini. Nanti untuk yang cleaner cairan TPT-nya akan tertarik dengan cairan developer. Nah, kita akan bisa menunjukkan cacat yang ada di sini ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan magnetic particle test, di mana pengujian ini dimulai dengan cara mengalirkan arus DC di bagian sisi sambungan las, kemudian disemprotkan cairan yang di dalamnya berisi serbuk besi. Nah, ketika serbuk besi itu tertarik oleh daya magnet di dalam aliran sini, maka dia akan membentuk satu garis. Garis tersebut adalah crack atau retak di dalam bagian sambungan las. Lalu ada stepnya untuk magnetic particle test. Yang pertama adalah proses cleaning, kemudian juga kita alirkan arus di area sambungan las, lalu kemudian di spray dengan cairan tertentu ya, dengan cairan magnetik. Kemudian kita coba lihat seberapa jauh sih atau seberapa banyak crack yang terjadi di area sini. Nanti hasilnya bisa kita lihat menggunakan lampu UV. Jika ada bagian yang cacat, maka dia akan membentuk garis seperti yang diperlihatkan pada gambar di sini ya. Ini adalah hasil cracknya. Lalu ada ultrasonic test. Nah, ini adalah pengujian yang memanfaatkan gelombang ultrasonic, di mana gelombang ini akan dipancarkan dari probe dan dia akan membantu ketika terjadi hambatan pada sisi yang dicek. Jadi kalau kita lihat nanti hasil untuk pengujian ini adalah pulsa yang
terdeteksi di layar monitor UT test, dia akan timbul tinggi ya pada posisi yang crack. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah posisi yang tinggi, berarti di sini ada sesuatu di bagian ini, baik itu cacat dari crack ataupun dari slag, porosity dan lain-lain. Untuk seperti ini, untuk gelombang yang agak banyak ini biasanya mereka akan terdeteksi adalah porositas ya. Kemudian ada radiografi, ini adalah yang paling umum digunakan pada sambungan pipa, yaitu terutama pipa-pipa gas. Karena dari sini kita tidak bisa mengelak apakah sambungan tersebut baik atau buruk, ada cacat di dalamnya. Nah, ini termasuk dalam pengujian yang cukup berisiko karena dia menggunakan bantuan dari sinar X. Caranya logam yang pengelasan yang akan dicek, kita bersihkan, kemudian kita tempelkan film di sini ya. Setelah beres, lalu ditembakkan sonar atau cahaya dari sinar X, dan nanti akan bentuk film yang akan bisa kita baca pada saat proses pembacaan nanti. Nah, ini seperti ini ya. Ini berarti ada dalamnya setelah hasil pengujiannya ya. Kemudian pengujian merusak. Ini adalah metode pengujian terhadap spesimen yang diambil dari satu material, baik raw material maupun oil product, sehingga material tersebut mengalami deformasi permanen atau rusak. Jadi kalau kita melakukan pengujian ini, resikonya jika material tersebut cacat, maka dia tidak akan bisa dipakai. Nah, pengujian terek atau tension test, kemudian pengujian bending, pengujian macro etch atau macro etching, kemudian ada pengujian fracture, dan ada pengujian beban kejut. Untuk uji tarik sendiri, tujuannya mengetahui kekuatan tarik material, baik raw material maupun raw product, sehingga mekanika propertiesnya yaitu kekuatan lulu, tegangan, pengurangan mass penampang, diameter tegangan dan lokasinya bisa diketahui. Untuk pengujian tarik sendiri, spesimen diberikan beban aksial dengan percepatan beban yang konstan, sehingga material mengalami deformasi sampai spesimen itu putus ya. Jadi ini sudah pasti merusak, dan ini kita ambil dari material atau spesimen yang telah jelas. Biasanya untuk hasil yang didapatkan seperti ini ya. Ini untuk material daktil atau material liat, ulet. Biasanya untuk rupanya agak sedikit panjang, tapi kalau untuk yang material brittle, dia tidak ada daerah deformasi plastis dan elastis yang cukup kecil ya. Jadi dia langsung patah. Spesimen ujinya sendiri, dia mengacu ke standar ASME atau AWS, dia akan bentuk seperti ini ya. Ini untuk benda untuk plat, dan ini adalah untuk silinder. Kemudian untuk well product juga seperti ini, dia akan dibuat untuk plat seperti ini ya. Ini spesimen ini pergerakan sama, dan ini adalah pneumatiknya, ini adalah radius, sehingga terjadi nanti diharapkan patahan akan terjadi di logam las itu sendiri. Dan yang kedua adalah uji tarik seperti ini. Lalu ada uji tarik untuk tensionnya, untuk kekuatan maksimum yaitu UTS sama dengan beban maksimum dibagi dengan luas penampang atau AO. Luas penampang ini bisa berbentuk silinder atau berbentuk plat. Kemudian untuk yang kuat luluh, YS sama dengan beban pada titik yield dan dibagi dengan luas penampang AO dalam satuan megapascal. Untuk tegangannya, maka lebih sering awal diambil dengan gauge yang patah dikali dengan 100% atau L2 diambil L1 ya. Untuk pengurangan luasnya, maka RA sama dengan SO diambil SU dibagi dengan SO dikali 100, di mana SO adalah luas awal dan SU adalah luas patah. Lalu kemudian adalah uji tekuk atau uji bending. Ini biasanya untuk logam belasan ya. Jadi mengetahui cacat pemasangan pada well product dan well joint setelah mengalami tekukan ya. Akseptannya biasanya maksimum open discontinuity pada well metal atau HZ, di mana besar nilai maksimum tergantung dari standar yang digunakan, bisa ASME, bisa OS, bisa API atau standar lain-lain. Biasanya rata-rata adalah nilainya 3 mili ya. 3 mili ini didapat dari seluruh panjang crack yang ada. Seperti ini untuk spesimen ujinya. Dia ditekuk sampai membentuk U, kemudian nanti dicek di area logam rasanya.
Oke, ini bentuk O. Kemudian load impact. Nah, tujuannya untuk mengetahui batas ketahanan dari suatu material. Nah, kemudian material perlu dilakukan pengujian dengan load impact ya. Material dikondisikan dalam kondisi kritis sehingga dapat diketahui pengaruh yang terjadi baik pengaruh eksternal, lingkungan maupun pengaruh internal pada material itu sendiri. Ya, ini biasanya digunakan dengan dua metode ya. Yang pertama adalah metode HRB dan metode IZOT. Nah, untuk spesimennya seperti ini bentuknya, dibuat takikan di area tengahnya, panjangnya 55 mm, kemudian tingginya 10 mm dan lebarnya 10 mm. Biasanya untuk alatnya seperti ini. Jadi nanti palu pemukul ini diayunkan sehingga membentuk dari spesimen uji ya. Lalu ini adalah alat uji impact-nya sendiri. Kemudian nanti kita akan coba bila untuk biasanya di bawah ruangan nanti kita akan coba menggunakan dry ice atau dengan cairan nitrogen. Ini adalah hasil uji impact yang bentuk dapil atau bulat. Ini adalah hasil uji impact-nya. Nilainya dalam bentuk joule. Ini kita ada case base method. Nah, seperti apa mahasiswa mampu menganalisis bocoran dan pemasaran serta mengevaluasi produknya. Nah, pada sistem saluran ini biasanya terjadi crack. Nah, jadi kalian akan diminta untuk membuat dua macam metode pengujian yang paling relevan untuk permasalahan ini ya. Ini ada pengujian 1 dan pengujian 2. Nanti akan diminta letakkan posisinya di luar, kemudian pengujian 2 adalah letakkan posisinya di dalam. Jika ada kebocoran sambungan nasan, ini adalah kebocoran sambungan pipa. Jadi ada dua ya, yang dicek itu di sambungan nasan sendiri dan ini adalah sambungan pipanya. Dan ada cacat material, kemudian ini adalah cacat proses, dan ini melakukan pengujian merusak. Sedangkan yang pengujian itu adalah pengujian tak merusak. Maka sebutkan langkahnya seperti apa dan baiknya digunakan di site itu dengan menggunakan metode apa. Baik, untuk pertemuan ini saya cukupkan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.